Nah, kita masuk ya di trimester pertama. Nah, saya membagi trimester 1 dan trimester 2 dan 3. Jadi 2 sesi ya. Nah, trimester 1 semoga teman-teman bisa memahami nih, kita pelan-pelan ya. Trimester pertama, di sini minimal sekali bisa identifikasi kantong hamil. Ini kantong hamil bukan ya gitu ya. Lokasi hamil, umur kehamilan, deteksi kehidupan janin dengan apa? Gerakan janin dan detak jantung ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat, wah ini kembar Bu, selamat ya gitu. Bu ada riwayat kembar ya di keluarga ya? Nggak usah nanya juga, ya udah ini kembar aja gitu ya. Ya itu mah buat happy aja pasiennya gitu ya. Nah, kadang-kadang perlu periksa uterus dan adnexa juga. Karena trimester 1 itu bukan hanya lihat bayi loh ya. Kita menggunakan USG transvaginal untuk melihat apakah uterusnya ada miom, apakah kedua ovariumnya ada massa atau apa kista. Sebenarnya kalau kita medis jangan bilang kista, tapi bilangnya apa? Neoplasma ovarium. Jangan bilang kista, kista adalah bahasa pasien ya. Kista kan bisa ada di mana-mana, kista kulit, kista kepala gitu ya. Neoplasma ovarium, neoplasma kistik ovarium. Oke. Nah, kalau bisa teman-teman juga lebih baik nih bisa mengukur nuchal translucensi. Pasien sekarang makin pinter. Dok, saya mau screening, dok. Ada kelainan nggak? Wah, dia cuma ngomong screening. Karena dia tahu tuh, dia baca di bah Google, ada yang namanya screening NT atau nuchal translucensi. Gitu ya. Ini minimal teman-teman harus bisa tahu. Jadi kalau ada yang hamil, langsung lihat, wah, trimester 1, gue harus bisa ini nih. Gitu ya. Nah, ini menentukan usia gestasi. Tadi, ini ada rutin dilakukan, dan ini paling baik dilakukan pada trimester 1. Nah, usia gestasi ini bisa diukur dari mana? Yogsek bisa, kantong hamil bisa, tapi yang paling akurat adalah dari janinnya, CRL, crown to crown ram length. Jadi, dari kepala sampai ke tulang ekornya atau bokongnya gitu ya. Ini paling akurat. Paling akurat ada yang mengatakan 8 minggu udah boleh dipakai, tapi ada yang bilang 10 minggu sampai dengan 14 minggu atau 13 plus 6. Di sini teman-teman jangan bingung, kalau 10 plus 0 artinya 10 minggu, 0 hari. Kalau 13 plus 6 artinya 13 minggu, 6 hari. Harusnya menentukan usia hamil adalah seperti ini. Jadi, gravida 1 hamil 13 minggu, 6 hari. Janin tunggal hidup intrauterin. Jadi ada yang suka kan bikin 13, 14. Itu menurut saya banci. Kenapa? 13 minggu atau 14 minggu? Gitu ya. Kalau saya periksa, saya suka mendetail. Jadi tulisnya 13 plus 6. Jelas. Dengan ada 13 plus 6, saya bisa menghitung HPL-nya tanggal berapa. Jadi HPL nggak kira-kira tuh, sekitar tahun 20 sampai 27, kan nggak mungkin. Kalau teman-teman tanggal kan per hari ya, kalau minggu kan dalam 1 minggu 7 hari. Ya aku bilang 13-14 minggu, artinya HPL nanti bisa bergeser 1 minggu dong. Gitu. Jadi kesian pasiennya, nggak ngerti entah. Masa dia harus menghafal tanggal 20 sampai tanggal 26 gitu ya. Januari HPL-nya gitu ya. Bingung. Nah, ini struktur yang diperiksa harus bisa tahu nih, karena bayinya masih kecil. Jadi gampang sekali plek aja kelihatan tuh bayinya normal apa enggak gitu ya. Nah, usia gestasi ini adalah usia konsepsi, saat konsepsi ditambah 14 hari, teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, kita mengukur adalah usia kehamilan atau usia gestasi. Beda ya usia konsepsi. Jadi usia ini coba dengarkan, ini sedikit sulit. Jadi usia gestasi sama usia konsepsi itu berbeda. Usia gestasi atau usia kehamilan sama ya, usia konsepsi berbeda. Teman-teman biasa ngitung dari HPHT, benar ya? Hari pertama haid terakhir. Tapi kan sebenarnya konsepsinya bukan pada saat hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid terakhir adalah pertama kali keluarnya haid di siklus haid yang terakhir. Sementara ovulasi terjadi 14 hari sebelum siklus haid berikutnya, benar ya? Kalau siklus haid 28 hari, maka ovulasi terjadi 14 hari sebelum 28 hari berikutnya. Artinya hari ke-14. Benar ya? Kebetulannya itu pas di tengah-tengah. Tapi kalau siklus haid 30 hari, maka ovulasinya terjadi pada tanggal hari ke-16 gitu ya. Nah, usia yang kita hitung dari HPHT itu adalah usia pada saat ovulasi, kita anggap pada saat ovulasi itu terjadi konsepsi. Itu hanya anggapan. Maka dibilang kalau ukur CRL plus minus 5 hari. Ya anggapan doang gitu ya. Nah, pada saat ovulasi, itu adalah usia konsepsi. Kita anggap dia konsepsi pada saat terjadi ovulasi. Nah, sementara HPHT adalah, kalau kita anggap di normal di 28 hari, itu 14 hari lebih awal.
Nah, itu yang disebut dengan usia gestasi. Usia gestasi ini yang dihitung dari HPHT akan sama dengan mesin USG, karena mesin USG sudah men-setting, dia akan mengikuti usia konsepsi ditambah dengan 14 hari gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung, saya ngitung dari HPHT akan sama nggak dengan USG? Sama, karena dihitung adalah sekali lagi usia gestasi, bukan usia konsepsi. Kalau usia gestasi ini dipakai, kita tahu taksiran partusnya atau TP-nya itu 40 minggunya adalah tanggal sekian, maka sebenarnya usia konsepsinya adalah 38 minggu. Paham ya? Jadi yang HPHT itu, atau HPHT yang kita ukur, kemudian usia kehamilan kita ukur dari USG, itu adalah 40 minggunya sejak haid terakhir, itu sama. Jadi dari USG sama haid itu sama, gitu ya. Jadi jangan salah ya. Ini yang saya bilang tadi sedikit membingungkan nih, tapi nggak bingung sih, udah ngerti ya. Nah, ini peralatan USG itu harus dikalibrasi. Saya pernah pakai ya, kok saya ngukur sekali 26 minggu, kok cuma 500 gram? Nggak make sense, bayinya agak gede nih, gitu ya. Maksudnya bayinya gedenya normal nih. Jadi saya ukur lagi, ternyata memang salah. Jadi USG-nya belum dikalibrasi, gitu ya. Jadi tanyakan semua alat kan gitu, timbangan. Maka teman-teman nimbang nih di klinik yang lain, 40 kilo, timbang di sini kok 60 kilo, edan saya nambah 20 kilo gitu ya. Timbangannya nggak dikalibrasi, coba perhatiin. Semua alat harus kalibrasi. Nah, manfaat USG pada trimester 1 itu menentukan usia gestasi. Yang paling penting, teman-teman harus bisa nih, usia gestasi aja. Dan lihat, gemeli apa enggak. Gitu ya. Kenapa sih usia gestasi itu penting? Karena ibunya bilang, saya udah 30 minggu, tapi berat bayi saya cuma 1 kilo. Loh, dari USG pada saat 30 minggu itu 1 kilo itu hanya dibilang 27 minggu. Sementara ada USG trimester 1 nih. Dihitung, runut, kan ada aplikasi, nggak usah pakai lingkaran-lingkaran lagi ya, ada aplikasi. Loh, itu 30 minggu, Bu. Enggak, ini USG-nya bilang 27 minggu gitu. Loh, yang dipercaya mana? Tentu teman-teman harus lihat yang USG trimester 1 ya. Jadi jangan salah ya. Artinya apa? USG trimester 1 bilang 30 minggu, bayinya 1 kilo, di mesin USG bilang 27 minggu. Artinya apa? Bayinya pertumbuhannya terhambat. Kita tegakin terhambat. Nah, kalau nggak ada USG trimester 1, wah sulit. Jadi lebih baik dilakukan nanti pemantauan USG 2 minggu kemudian untuk menegakkan pertumbuhan janin terhambat gitu ya. Nah, itu udah lebih advance. Yang penting teman-teman harus tahu bahwa USG trimester 1 itu adalah ketok palu untuk menentukan usia gestasi. Dan yang paling penting adalah CRL. Yogsek tadi bisa, gestational sex bisa, tapi yang penting adalah CRL. Sekali lagi CRL. Di usia 8 sampai 14 minggu ya. Nah, ini kalau teman-teman menemukan USG di trimester 1 yang katanya baru telat haid nih. Biasanya pasiennya, "Ya dok, saya baru telat haid 1 hari, haid saya normal, biasanya 28 hari, siklusnya setiap bulan," kayak gitu. Jadi HPHT itu bisa dipakai kalau 3 siklus sebelumnya sama ya, tidak ada syaratnya. Nah, terus tes speknya baru positif, teman-teman USG. Nah, ini adalah USG transvaginal. Kenapa? Saya bisa tahu nih dari atasnya. Ini model dari USG transvaginal. Kalau transabdominal, dari perut, dia akan lebih cekung. Ya, lebih cekung, lebih datar. Nah, ini adalah desidualisasi namanya. Ini kan ada lapisan desi 2 kalau teman-teman ingat. Suka keluar di UGD kan? Lapisan desi 2. Desi 2-nya ini menebal. Dan ada sedikit kantong, tampaknya kantong gitu ya. Kantong apa bukan ya gitu ya. Nah, ini kantong hamil nih, usia 4 minggu. Jadi dengan foto kayak gini aja, saya tahu nih usia 4 minggu. Gitu ya. Hanya kelihatan kantong, ada gambar desidualisasi. 4 minggu. Next, usia 5-6 minggu. Nah, udah mulai kantongnya terlihat dengan jelas. Oke, kantong kelihatan lebih jelas. Pada saat 6 minggu, sudah tampak yogsek. Ini ada yogsek. Yogsek itu apa sih? Kalau ayam, telur ayam tuh ya ada kuning telur ya. Kan di sini janin belum ada plasenta. Janin itu mendapatkan nutrisi dari ibu melalui plasenta. Loh, kalau pada awal-awal belum ada plasenta. Plasenta terbentuk kapan? Ayo. Terbentuk pada saat 12 hingga 16 minggu. 16 minggu ada terbentuknya, udah lebih kelihatan nih 16 minggu. Terbentuk secara matang adalah sekitar 20 minggu. Komplit terbentuk. Jadi 12 sampai 20 minggu. Nah, yogsek inilah yang memberikan nutrisi pada si janin. Dia seperti kuning telur. Nah, kalau teman-teman kan beli ayam ya, dipecahin mau goreng telur gitu ya, ada kuning telur. Loh, kalau misalnya
telurnya nih udah jadi ayam, kuningnya kemana? Kan hilang. Nah, kuningnya itu adalah nutrisi buat si ayam tadi. Nah, ini sama, nutrisi buat janin, si yolk sac ini ya. Jadi yolk sac itu sudah kelihatan, dia modelnya bulat, dikelilingi oleh gambaran hipoekoik ya. Dalamnya hiperekoik, dalamnya hipoekoik ya. Nah, ini udah kelihatan nih. 6 minggu ya, 6 minggu ada yolk sac. 5 minggu hanya kantong aja. Jadi dengan adanya kantong yang lebih jelas, saya bisa bilang ini 5 minggu. Kalau usah diukur. Haidnya, Bu, haidnya 10 minggu kata dari HPHT. Salah, Bu. Ini baru 5 minggu. Loh, kok bisa? Bukan dukun, Bu. Bukan sulap, bukan sihir. Ini memang sudah gambaran khas ya. Ulangin ya. 4 minggu kelihatan desidualisasi dengan kantong hamil yang tidak terlihat jelas. 5 minggu sudah tampak kantong hamil yang lebih jelas dengan ada visualisasi juga. Pada saat 6 minggu sudah tampak kantong hamil dengan yolk sac, gitu ya. Tanpa kelihatan janin nih, janinnya belum kelihatan. Nah, pada saat usia 7 minggu, sorry ya. Pada saat usianya sudah 7 minggu, maka sudah kelihatanlah yang namanya fetal pool. Fetal pool itu adalah gambaran janin di samping dari si yolk sac tadi gitu ya. Oke. Nah, ini saya mau balik lagi ke sebelumnya. Ini adalah gambar GS tadi. GS itu dia akan tampak seperti ada cincin nih, double decidual sac. Nah, ini gambar cincin. Ini ada benar nih, ada decidua parietalis dan capsularis. Gitu ya. Ini adalah true gestational sac. Nah, tadi 7 minggu sudah ada fetal pool ya, janin ya. Fetal pool itu adalah janin. Oke, ini kok ada lingkaran lagi di luarnya? Wah, ini apa? Ini adalah selaput ketuban, ini adalah rongga korion. Nanti selaput ketuban ini akan menempel pada dinding rahim dan rongga korion akan semakin menghilang. Akhirnya selaput ketuban menempel pada dinding rahim. Ini dalamnya apa? Ini cairan ketuban nih, gitu ya. Ini dia, ini yolk sac-nya ada menghubungkan ke bayi. Yolk sac itu di luar dari kantong amnion ya. Dia menghubungkan ke bayi, masuk ke bayi, dia memberikan nutrisi pada bayi hingga 12 minggu. Jadi kita di sini membahas fisiologinya dan USG, karena itu berkaitan ya. Nah, ini kalau sudah ada GS, gimana sih saya ngitungnya? GS-nya kadang ditempel, kita penyok-penyok gitu ya. Ini kan kayak gini nih, lonjong ya. Nah, itu caranya adalah ditempelkan secara transversal, kemudian ditempelkan secara vertikal. Nah, diambillah kayak gini. Ini misalnya kanan ke kiri, oke? Kanan ibu ke kiri ibu. Kan propnya begini ya, propnya begini. Kanan ke kiri ibu. Ini kepala ibu, ini kaki ibu, propnya begini. Paham ya? Nah, kalau yang sebelah kanan itu propnya seperti ini. Dengan arah marker tentu di atas. Oke? Nah, ini berarti dari kraniokaudal, ini kanan ke kiri, sementara ini adalah atas ke bawah. Atas bawah itu kan seperti ini. Jadi dinding anterior ke posterior. Ibunya kan baring ya, anterior posterior. Diukurlah tiga-tiga secara 3 dimensi. Ini sama aja kayak panjang kali lebar kali tinggi gitu loh teman-teman. Nah, dibagi 3, itu yang namanya MSD, mean sac diameter. Teman-teman ngukur begini, wah ini kok kayaknya 5 minggu, ngukur di atas bawah, loh kayak 4 minggu, ngukur lagi sini 5 minggu, mana sih mau dipakai, bingung. Ditambahin 3-3-nya, dan dibagi 3 itu adalah MSD, gitu ya. Nah, GS ini dia akan bertumbuh 1 mm per hari gitu ya. Nah, kalau mau dihitung rumusnya ini, saya nggak pernah ngafal sih, ya pakai USG aja gitu ya. Usia kehamilan itu MSD plus 30 gitu ya, plus minusnya 4 hari. Misalnya MSD-nya berapa? 15 plus 30, ya udah 45 hari gitu ya. Usia hamilnya 45 hari. Berapa minggu? 45 hari aja begitu, 6 minggu lebih gitu. 6 minggu 3 hari gitu ya. Nah, ini 6-7 minggu saya ulangi sekali lagi bahwa di sini sudah tampak adanya yolk sac, dan ini adalah fetal pool tadi atau embrio ya, fetal pool atau embrio. Paham ya? Dan di sini sudah harus kelihatan janin ya, Dek. Teman-teman, sudah harus kelihatan jantung janin pada usia 7 minggu. Kalau 7 minggu belum tampak adanya detak jantung janin, tapi dengan pemeriksaan yang benar tentunya, kita bisa bilang ini adalah kematian mudigah atau fetal death gitu. Tapi biasanya, wah 7 minggu nggak kelihatan nih, Bu. Kita USG lagi ya, 2 minggu lagi gitu. Meyakinkan, oh iya 2 minggu lagi. Ternyata betul, sama, tidak bertambah, tetap usianya 7 minggu, padahal udah 2 minggu kemudian, harusnya 9 minggu kan? Berarti ini adalah kematian mudigah.
Itu untuk mengkonfirmasi, bukan nggak yakin ya. Kita nggak boleh bilang, ya Bu, saya ini nggak yakin nih bayinya ada apa enggak waktu 7 minggu. Jangan bilang nggak yakin dong, ya, dokter harus yakin. Saya tidak menemukan detak jantung pada saat ini, Bu. Tapi saya harus reevaluasi 2 minggu kemudian, gitu ya. Canggih Kak? Ya dokter meyakinkan ya. Jangan bilang, iya Bu, saya nggak yakin nih. Waduh, dokter nggak yakin nih, gue cari dokter lain aja, kan gitu ya. Teman-teman harus yakin. Tapi jangan over confident ya. Gitu. Nah, ini janinnya 6 minggu tadi. Ini janinnya 7 minggu, udah lebih kelihatan ya. Ini bakal tangan. Ini kalau dibilang nih kayak alien nih. Ya Bu, masih bentuknya kayak alien atau kacang nih, kacang dulu. Makin gede makin ke alien nih. Kacang dulu, bukan kacang mede gitu ya. Nah, ini dia. Ini adalah bagian kepala ya, yang hitam ini, bagian kepala. Jangan bingung, oh kok ini bulat-bulat apa ini? Ada kista ya? Kista di kepala? Bukan. Ini bagian kepalanya. Nah, ini ada yolk sac ya. Yang diukur kalau 7 minggu ini. Nah, ini ya, diulangi sekali lagi, 8 minggu masih sama. Jadi, 7 minggu sudah kelihatan komplit, ada yolk sac, ada embrio. Gitu ya. Terus udah ada air ketubannya. Ya, gitu ya, paham? Nah, kalau misalnya teman-teman ngukur nih gestational sac-nya, GS-nya tadi, MSD-nya 25 mm. Loh, nggak tampak janin, tapi yolk sac ada. Pokoknya tidak ada janin, maka kita bisa bilang BO atau blacked ovum ya, atau kehamilan kosong, atau unembryonic pregnancy. 25 mm patokannya ya. Tapi ya kalau misalnya ngukur kayak gini 25, pastikan dulu 1 minggu kemudian reevaluasi. Kalau sudah reevaluasi 1 minggu masih kosong ya, kita sah menyebutkan ini BO ya. Nah, ini teman-teman, ngukurnya ini gimana sih? Bayinya nggak boleh menyong-menyong nih diambil. Jadi harus kayak foto, pas foto ya, ceklek gitu, bagus. Jangan miring-miring ngambilnya, gitu ya. Miring-miring itu bukan salah bayinya nggak mau diam gitu, bukan. Salahnya adalah pada operator yang harus ngambil, jadi geser ke kiri, geser ke kanan gitu ya untuk ngambil ini. Ini boleh diukur pakai transvaginal atau pada transabdominal. Saya sih sukanya transabdominal aja kalau udah kelihatan bayinya. Nah, ini ngukurnya ya dari bokong, tulang ekor nih, sampai ke kepala. Bukan leher ya, bukan gini ya, tapi bokong ke puncak kepala. Nah, ini yang yolk sac tadi ya. Ini adalah CRL. Yolk sac-nya nggak boleh terukur, jadi yang diukur adalah ini. Karena yolk sac ini kan dekat ke bayi ya. Nah, kalau lebih gede lagi, kayak gini gambarnya. Ini adalah gambar yang lebih benar nih. Ini gambar pada ISOC ya. ISOC itu yang International Society Ultrasonography Obstetric. Jadi, tulang ekor sampai ke puncak kepala. Nah, ada ini yang tadi saya bilang, NT, nuchal translucency. Teman-teman bisa ngukur ini nih, neck ya, di neck ini. Nuchal translucency, nanti ada contohnya. Atau kayak gini, tapi ini kurang ideal. Kenapa? Karena bayinya kurang nunduk nih. Nah, jadi gerakan bayi itu, teman-teman, dia bukan dada-dada di dalam, tapi leher. Dia akan main leher. Tulang punggungnya akan, pernah lihat itu nggak? Kuda laut kan gini-gini kan? Nah, gitu ya. Gerakan bayi itu gitu. Kita bilangnya bayinya aktif bergerak. Nah, ini ya kehamilan 10 minggu. Udah lebih kelihatan. Nah, ini yang kita bilang dengan nuchal translucency tadi. Kalau dia melebar kayak gini, normalnya berapa sih? Ini kita ukur pada 11 sampai 14 minggu. Jadi kalau udah datang 15 minggu kita nggak bisa ngukur, gitu ya. Bu, udah lewat Bu, nggak bisa karena cairannya udah teresorpsi. Nah, ini yang kita ukur. Normalnya adalah kurang dari 2,5. Sebenarnya ada yang bilang 3 mili, ada yang bilang 3,5, tapi lebih baik sensitivitas dan spesifitas yang lebih baik ada 2,5 mm ya. Ada yang bilang 3 nih, tergantung penelitian di mana. Teman-teman kalau cari jurnal pasti beda-beda. Tapi saya ambil 2,5 aja. Daripada saya ngambil 3, terus ada yang nggak screening, ke screening, benar nggak? Ambil aja 2,5 paling rendah. Jadi kalau lebih dari 2,5, silakan melakukan NIPT atau non-invasive pregnancy test ya. Ngambil darah ibu, dilihat